Berarti ini perusahaan ketiga lu ya kerja di sana ya? Ya, gue 3 tahun di sini udah 3 perusahaan. Ini bener-bener yang kayak step gitu Jod. Yang pertama Yes. perusahaan kecil, Ya, ya. kecil banget kan, kayak yang pegawai itu kayak cuma nggak pernah pegawai itu di atas 10 orang gitu loh. Oke. Yang bener-bener kecil. Habis Mm-mm. itu pindah. Pokoknya selalu ada masalah lah. Gue kantor-kantor gue yang lama itu kayak ini gue ngebayangin kalau gue masih di kantor gue yang pertama, Mm-mm. pas corona ini gue langsung dipecat, itu udah jelas gitu loh. Ya, ya, ya. Waktu nggak ada corona aja gue bisa di cut gitu loh. Bisa dikat waktu-waktu. Nah, Tapi apalagi lu sekarang gitu kan. di perusahaan pertama kalau nggak salah lu sempat dapat equity kan kalau nggak salah ya? Karena lu udah cukup lama kerja. Itu bullshit. Sudah lu ikhlaskan aja. Ada ikhlasin. Maksudnya itu standar inilah, kayak lu buat narik-narik talent lu pasti kayak awal-awal equity gitu-gitu kan. Dan pas tahun kedua itu anak-anak kalian pada nanya, si expat-expat yang lainnya equity gue gimana nih di kantor ini gitu-gitu kan. Oh iya udah nih gue udah one on one tuh sama CEO-nya kan. Udah Ah. kayak lu dapat sekian nih. Lu dapat equity sekian. Dia valuasi perusahaan waktu itu sekian. Gue dapat sekian, lumayan lah waktu itu, gue bilang kan. Oke lah, oke gitu kan. Tapi cuma sebatas ini doang. Abis itu nggak ada apa-apa, nggak ada sign kontrak segala macem. Kayak apa ya, kayak biar gue stay, terus biar gue kayak makin semangat aja gitu. Tapi nyatanya nggak ada kayak dikasih sertifikat atau apa gitu, nggak ada. Jadi Ya sudah lah ya ya. apa, ya sudahlah gue bilang. Terus Kalau pindah di ke uh-uh. Terus pindah ke perusahaannya? perusahaan kedua, itu juga untungan juga sebenarnya gue. Jadi gue waktu yang perusahaan pertama itu di cut kan, gue sebenarnya bukan di cut sih, secara halusnya gue kayak di apa, disuruh uh, resign lah, disuruh Iya, resign ya. baik-baik. Dan gue akhirnya langsung dapet. Jadi benar-benar gue selama 3 tahun di situ gue nggak ada break gitu loh, Jat. Nggak ada yang break Nganggur dari gitu nggak kantor sempat ya? ini, ya nggak sempat. Jadi Hmm. benar-benar, karena gue juga nggak bisa lah kalau harus nganggur di sini kan. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar pas pindah ke perusahaan kedua, bagus sih sebenarnya awalnya, kayak enak gitu. Gue mikir ini kayaknya bagus gitu, Di industrinya bidang dia apa? baru juga, dia di bidang sewa kapal pesiar gitu, bot Oh, apa, yacht, hmm. Oke, oke. yacht Ya gitulah. buat arah sultan lah ya. Ya buat gitulah. Jadi nggak lama, apa namanya, kurang ini aja kalau menurut gue, nggak cocok gitu gue di sana dengan culture mereka. Jadi ya habis itu gue dapet yang sekarang, ingat pas lah menurut gue. Kalau sekarang inilah ya, kredibel ya. Apa? Kalau perusahaannya sekarang kan Iya, kredibel lah. lumayan. Tapi gue nggak tahu juga ya, soalnya dia kan lagi corona gini kan, dia dampak ini ke dia besar Down, banget pasti kan. down. Lagi down banget, dan dia salah satu pemain besar juga kan di industri ini. Jadi lagi aneh banget mereka, habis-habisan gitu. Iya pasti sih. Ya, Pasti habis-habisan dan nggak ada yang mau traveling dulu sekarang kan. iyalah, itu si customer service kita semuanya 24/7, bener-bener Nggak ada telepon. nggak stop respon Oh, okay. ini semua apa customer yang komplain, yang mau cancel gitu-gitu. Dan kita pun nggak bisa apa ya, walaupun kita ada aturannya non refund gitu-gitu, tapi kan kayak gini kan nggak ada yang tahu kan. Maksudnya daripada kita kehilangan customer, lebih baik kita kehilangan ini dulu sekarang gitu. Tapi mereka akan balik ke kita lagi gitu nantinya kan. Iya. Gitu. Terus gue pengen tahu tips and trick apa buat orang-orang yang kerja di TKI kayak lu gitu ya. TKI kan istilahnya. TKI, gue TKI. Itu apa ya?
lu berarti nggak boleh nganggur sama sekali dong. Maksudnya kalau lu nganggur tuh ada. Iya, gue kalau misalnya gue nganggur, itu otomatis visa gue cut kan. Iya. Visa, setelah berapa lama tuh? Oh langsung Jod. Oh langsung? Cuma dikasih kalau salah 7 hari. Jadi misal gini, gue misalnya berhenti kerja atau gue di ini ya, lay off misalnya. Otomatis visa gue kan di ini tuh, izin kerja gue di-cut. Iya, iya. Misalnya akhir bulan depan nih ya, tanggal 30 April misalnya, gue di-cut. Nah, itu visa izin kerja gue langsung angus. Nah, cuma si visa tinggal gue, visa stay gue ditambah kayak 6 hari apa 7 hari gitu. Dari 30 April tuh gue masih bisa stay sampai tanggal 6 April misalnya. Nah, sebelum 6 April tuh gue harus cabut, gue harus keluar Thailand. Mesti misal balik dulu, cari lagi baru. Iya, gue harus keluar cari kerja ya, berarti gue harus dari luar lagi kan. Dari luar Thailand gitu. Iya, misal balik ke Indo lagi, cari lagi. Iya, balik ke gitu. Indo lagi, cari lagi, ntar kalau gue misalnya dapet panggilan, gue balik lagi. Dan itu baliknya pun berarti gue harus pakai visa turis doang kan, yang 30 hari gitu-gitu. Oh. Nah, atau kalau gue sekarang kan ada Mayang. Kan gue udah nikah sama dia kan. Nah, gue bisa numpang. Gue bisa numpang visa dia. Kayak ikut istri gitu. Ikut istri atau ikut suami gitu ya? Ya gitu. Bisa. Cuma tetap ribet sih. Maksudnya pasti akan ujung-ujungnya harus keluar lagi gitu. Harus keluar dulu. Makanya sebisa mungkin gue di sini gue sebelum misalnya gue mau pindah kerja pun gue harus dapat dulu nih yang baru. Jadi gue nggak harus keluar. Iya, kalau gue mau cabut gue harus dapat yang baru. Jadi gue nggak harus keluar karena ribet Jod. Ngurusin endingnya legalitas kita di sini itu kayak. Iya. Apalagi kalau lu dapetnya perusahaan ini ya, perusahaan baru misalnya yang lu harus ngurus sendiri, yang mereka nggak punya tim visa dari kantor gitu kan. Nggak ada sponsorship gitu ya. Lu harus ngurus sendiri, lu berkas-berkas lu, apalagi lu bukan orang sini, nggak bisa kendala bahasa segala macam, ribet. Terus ketika lu pindah kerja itu berarti visa perusahaan baru dong, ganti lagi. Iya, jadi gue pas gue pindah kerja, gue harus lapor dulu kan, misalnya kayak sebulan sebelumnya gue lapor ke kantor gue yang lama, gue akan resign gitu kan. Perusahaan gue yang lama akan langsung ngurus tuh, cancel. Gue hari terakhir gue kerja misalnya tanggal sekian, itu tuh berarti gue udah cut kan, visa gue udah habis tengah segitu. Nah, tapi gue langsung, perusahaan baru gue langsung ngurusin sebelum deadline gue itu. Mereka udah kayak start apply berkas-berkas gue ke ke imigrasi segala macam. Nah, yang jeda 7 hari itu dipakai buat beresin semuanya, beresin kepindahan gue lah ke perusahaan baru. Jadi gue nggak perlu keluar Thailand. Terus apalagi? Gue tuh sebenarnya gue ngerasa gue lebih legal di sini gitu daripada di Indo. Kayak gue itu jadi judul ya, itu jadi judul ya. Iya bisa. Gue NPWP aja, gue udah ada NPWP dari dulu, cuma gue nggak pernah bayar pajak. STNK di sini enggak? Ya lu kerja di sana kan? Ya gue dulu pun gue dari dulu kan gue freelance kan ya. Dan gue paling males kan kayak ngurus-ngurus segala macam gitu lah. Jadi gue punya NPWP, gue nggak pernah. Tapi setelah gue pindah, akhirnya gue beresin kan, kayak gue pindah ke sini. Di sini tuh emang diurusin semua kan, kayak diurusin kantor semua, kayak pajak, terus social security, kayak BPJS-nya kita gitu. Terus ya gitulah segala macamnya. Dan gue BPJS juga, gue nggak tahu nih status gue gimana sekarang. Kalau pasti mati sih kalau lu nggak bayar-bayar di Indo sih. Iya. Tergantung kakak lu masuk mana? Masih masuk kakak gue gue udah pindah, udah gabung sekarang sama istri gue. Itu di mana? Di Menes atau di Lampung. Oh, di Lampung, berdua doang. Berdua doang baru. Kalau lu berdua nggak bayar, one day lu ke Indo, lu mesti bayar semuanya sih. Oh gitu. Iya. Kemarin gue udah nyiapin tuh.
Gue udah nanya Apit, bisa nggak selama gue di sini kayak di cut dulu kan? Karena gue baca-baca bisa katanya. Karena kita nggak domisili di Indo kan. Oh gitu. Jadi bisa di cut sementara gitu. Cuma belum ada kabar lagi dari dia. Terus lu gimana, masih betah di situ? Lagi betah, Jod. Apa ya? Enak sih. Maksud gue, yang gue kangenin dari Indo, paling gue kangenin tuh makanan satu. Keluarga. Makanan sama keluarga pasti. Terus sih kayak teman-teman lah. Gue di sini emang jarang banget kan. Kita temen tuh ada, tapi kayak temen, paling kayak temen di kantor. Terus jarang banget kan keluar kayak nongkrong. Dan mereka tuh culture-nya beda lah. Ya kayak, dan gue kan emang bukan yang tipe nongkrong di sini kan lebihannya kayak ke klub gitu-gitu kan. Iya. Mainnya. Dan gue betah-betahin aja sih di sini. Karena gue juga udah ada Mayang kan, apalagi sekarang dia lagi seneng masak. Jadi gue makin betah gitu. Nah aja dia lagi bikin pempek loh. Lo dapat dari mana? Bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin ngadon sendiri pempeknya. Karena nah enaknya gue work from home itu jadi gitu. Jadi kayak kita beli bahan makanan kan. Jadi bisa nyoba-nyoba gitu. Jangan-jangan lu ada rencana mau bikin nasi Padang gitu, restoran Padang gitu di Thailand? Gue pikiran. Lu pikiran? Kemarin gue bikin apa ya? Kemarin dia bikin mie goreng gitu. Tadi gue bikin mie goreng Padang. Oke. Tapi malah salah jurusan, jadinya ke mie goreng Lampung gitu. Kayak dia tahu kan, yang tahu kayak ini rasanya jadi kayak mie goreng ini nih, mie goreng Lampung gitu. Gue mikir enak sih, emang enak banget. Gue bilang, gue pikir ini kayak kalau dijual di sini laku gitu. Jangan. Terus gue bikin tempe gitu. Gue bikin tempe sendiri, maksudnya dia Mayang. Terus bikin roti aja bikin sendiri gue. Roti sendiri. Berarti lu ada oven gitu dong? Atau ada, gue ada oven. Gue ada oven. Jadi gue emang lengkap Jod di sini gue. Gue beli oven, beli apa segala macam. Itu lo beli sendiri? Beli. Kalau kan yang gue nyewa apartemen itu dapatnya tuh kayak kulkas, kompor, microwave gitu dikasih sih, cuma oven nggak ada. Jadi gue emang beli. Terus one day lu? Gue dari dulu emang pengen banget bisa baking gitu-gitu. Kesampaiannya itu pas di sini gitu loh. Karena waktu di Indo kayak ya lu bisa beli tempat lain gitu kan? Iya. Dan gue pengen baking kayak gue masa beli oven mahal gitu kan. Ternyata pas sudah kesini kayak perlu gitu. Jadi lebih di sini tuh kan kayak beli keluar semua lebih mahal dari Indo ya. Standarnya itu lebih mahal gitu. Jadi kayak kalau kita bikin sendiri itu lebih murah. Tapi one day lu balik ke Indo itu semua lu jual apa lu ikhlasin aja? Nggak mungkin dong lu bawa-bawa. Kalau nggak mungkin. Kalau gue tuh waktu apartemen gue pertama gue ada TV, gue beli TV sendiri. Karena nggak dapet kan. Terus dia bilang udah sewa aja sama gue katanya sama si landlordnya. Terus gue mikir-mikir, gue sewa sama lu setahun, gue udah dapet TV baru. Tapi gue bisa pakai lama gitu kan. Maksudnya harga sewanya gitu. Iya. Udah mending gue beli, gue bilang. Terus gue pindah ke apartemen gue yang baru ini. Dia udah ada TV juga, dapet TV. Dan gue bilang, TV-nya bawa aja, nggak mau, udah nggak bisa. Udah, ya udahlah. Akhirnya gue apartemen cuma sepetak gini, tapi TV ada 2. Kayak gue jadi ya kalau misal gue balik ke Indo, palingnya gue jual murah aja gitu loh. Iya. Jual kalau paling yang kayak yang kecil-kecil kan banyak juga, yang kecil-kecil yang gue beli itu kayak paling udahlah, yang penting kan gue udah kepake gitu kan ininya nilainya udah kepake, jadi mau ada yang mau gue kasih gitu, paling nggak apa-apa sih sebenarnya. Kecuali yang gede-gede ya. Terakhir deh, ini buat lu ada tips buat orang-orang yang pengen kerja di Thailand itu, ada tipsnya nggak? Tipsnya apa ya? Do and don'ts-nya mungkin. Gue kan nggak ada rencana gue sebenarnya di sini. Jadi sedapatnya kan waktu itu kan? Iya, sedapatnya gue. Emang gue kan awalnya
gue pengen tinggal di luar waktu itu kan. Awalnya gue pengen tinggal di luar negeri karena ngelihat Jajang kan, adek gue dia dapat beasiswa ke Inggris, ke UK. Gue jadi pengen. Iya, adek lu udah pernah di podcast gue sebelumnya tuh. Oh iya. Lu belum nonton? Gue belum nonton gue malah. Parah, anjir, udah ada di YouTube gue sebelumnya. Coba ntar gue lihat. Ya. Gue aja nggak tahu channel lo. Jody Mev. Ada dulu pernah lo nggak salah ini ya. Belum deh, kayak ntar gue cek deh. Oke. Nanti gue kasih linknya deh. Nah, gue tipsnya ya. Sebenarnya kalau gue lihat orang kita tuh bisa banget kesini gitu loh, gampang gitu loh. Kalau emang pengen ya. Tapi mungkin lebih gampangnya kalau lu emang udah di sini gitu. Lu udah, misalnya udah stay di sini, jadi mereka nggak gambling gitu kan, kayak lu karena gue pertama itu emang dulu gue gue bilang beruntung juga sih, karena dia mau ngebiayain gue untuk kesini dan gue harus probation kan sebenarnya itu. Iya. Tapi lu probation dulu. Remote kan? Probation remote di Indo. Ya remote Indo itu. Jadi kalau gue ngomong tips apa yang tips untuk kerja di sini? Apa perlu menguasai bahasa Thailand dulu? Lu juga nggak bisa kan sebenarnya? Nggak bisa. Bahasa Inggris sih paling penting kalau menurut gue. Bahasa Inggris itu penting banget. Bahasa Inggris itu deh paling. Kalau skill ini sih. Skill gue juga nggak seberapa sih, Jut. Menurut gue orang Indo banyak lebih jago gitu loh. Ya karena jago gitu. Lu sebenarnya bukan nggak ada basic di desain kan? Maksudnya nggak sekolah desain sebenarnya kan? Malah sekolah hukum. Dan gue di otodidak kan? Dan gue tuh salah satu alasan gue keluar juga kan karena gue di Indo susah nyari kerja. Maksudnya gue dari awal emang nggak pernah kerja formal di Indo kan. Gue dari awal tuh selalu freelance kayak per project gitu-gitu kan. Iya. Nah, pada saat gue mau cari kerja formal, nggak ada Jod. Gue udah apply kemana-mana nggak ada panggilan gitu. Jangankan panggilan kerja deh, panggilan interview aja, gue jarang banget. Nggak pernah. Gue ingat gue apply ini ya sebagai desainer ya. Gue apply pernah dipanggil interview cuma sekali. Dan itu gue nggak terima. Cuma sekali. Itu juga nggak terima. Nah, dari situ gue mikir, nggak tahu gue kenapa nggak diterima, emang skill gue kurang juga kali, dan emang nggak tahu apa orang masih lihat kayak, oh lu lulusan. Iya, apa mereka lihat degree lu gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau orang sini, kalau gue lihat mereka degree itu benar terakhir gitu deh liatnya. Formalitas doang. Jadi formalitas. Jadi menurut gue yang harus di tips juga sih. Emang harus kuatin di ini portfolio. Tapi gue ngomongnya ini ya sebagai konteks gue desainer ya. Atau mungkin bisa nyambung ke kayak yang kerja-kerja IT lah masih bisa. Kalau yang lain mungkin experience lah ya minimal ya. Iya. Jadi emang kalau konteks di gue desainer lebih portfolio tuh harus lo kuatin gitu. Jadi kalau lo ngerasa lu bukan lulusan desain, nah lu harus kuatin di portfolio lo. Gitu. Jadi kesimpulannya bahkan lu lebih gampang cari kerja di luar negeri dibanding di negara sendiri ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi judul ya? Tinggal pilih aja dulu. Mesti yang clickbait soalnya. Iya benar. Gue ngerasa juga gitu. Gue lebih diterima. Bukan gue ini yang mendiskreditkan ini ya, mungkin emang orang kita ini ya kali ya standar ini mungkin beda-beda kan orang-orang. Iya. Standar dia ngelihat suatu calon ini beda-beda pasti. Tapi lu nggak insecure terhadap diri lu sendiri ketika ini kan perusahaan dari luar negeri kan pasti lebih challenging pasti. Benar. Insecure nggak skill gue sesuai yang mereka butuhkan nggak sih? Pasti gue banget. Karena di sini pun gue satu-satunya desainer yang
bukan lulusan sekolah desain. Oh. Satu-satunya gue. Semuanya itu lulusan DKV, lulusan seni rupa gitu-gitu, Jod. Dan gue ngerasa kayak, bahkan gue waktu interview juga gue bilang, gue kayak ngerasain nih loh, ke gue, aduh gue blunder nih, gue pakai bilang gitu loh. Gue tuh bukan lulusan hukum, karena mereka pun mungkin gak notice ya dari CV gue. Mungkin mereka gak lihat sampai ene gue gitu. Degree gue apa mereka gak lihat, tapi pas gue ngomong gitu, gue jadi kayak, aduh blunder, ntar dia malah jadi ene gitu, kepikiran gitu kan. Tapi untungnya mereka mungkin nggak ngelihat ke sana gitu. Dan gue insecure banget sih gue mikir, karena ngelihat sebelah gue desainer yang benar-benar mereka 3 tahun 4 tahun itu sekolah desain gitu kan, sekolah desain formal gitu. Tapi mungkin gue menang di pengalaman sih menurut gue. Gue pengalaman juga yang bikin gue jadi lebih pede gitu. Iya. Ya, secara skill mau nggak mau lu belajar lagi dong dari YouTube, entah dari apa gitu. Iya, gue akuin sih, gue emang semenjak gue kerja full time ini gue emang udah berkurang banget ini gue update ke ini. Tapi sekarang gue udah kayak mulai ini lagi, karena apalagi sekarang gue di perusahaan yang lebih besar kan, otomatis yang lo bilang tadi kayak lebih challenging dan endingnya cepet gitu loh. Kayak lu, kalau lu misalnya, kalau dulu gue kan di perusahaan sebelumnya kan gue desainer satu-satunya gitu kan, jadi gue nggak ada comparison gitu loh dengan bos gue kan. Kalau sekarang kan gue ngelihat, gue harus ini nih, standar gue harus minimal gue harus nyamain sama desainer lain gitu. Iya, mesti ngejar lah ya. Itu sih, mesti ngejar. Karena kalau kurang gitu kan pasti kelihatan banget jomplang gitu kan. Nah, di situ sih paling yang bikin gue bagusnya, di situ sih gue jadi ada lebih pressure lagi gitu untuk lebih ningkatin lagi kan enaknya di sini itu.